Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Biar agak ringkas, mukaddimahnya cukup bahasa Arab aja ya. Kita langsung mulai materi. Awali dulu dengan basmalah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Setiap zaman itu memiliki ujian, dan ketika generasi terbaik, generasi Nabi SAW dan para sahabat mengalami ujian pun, itu bisa kita jadikan pedoman untuk bagaimana kita menghadapi kondisi kita hari ini. Kalau kita berbicara bahwa Nabi SAW itu dalam tanda kutip bahasa saya adalah seorang pelopor gerakan dakwah, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah orang-orang yang mengikuti beliau, kemudian melanjutkan pergerakan yang beliau rintis. Itu membandingkannya. Kalau kita bandingkan pakai bahasa zaman now. Nah, yang jadi persoalan yang kita lihat di banyak tempat di dunia, kekuatan pergerakan dakwah itu biasanya terletak pada pendiri, kepada tokoh utama, aktor utama di balik pergerakan dakwah itu. Ketika kita melihat di Indonesia gitu, misalnya gerakan dakwah A, yang mendirikan adalah A gitu. Ambil contoh Agim dengan manajemen Kolbu. Nanti ujiannya itu akan begitu berat ketika Agim dipanggil Allah. Dipanggil Allah ngapain? Haji? Enggak, bukan. Meninggal ya maksudnya, wafat. Kan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, kan gitu ya. Dipanggil Allah juga kan haji gitu. Umroh gitu. Jadi kalau besok-besok kalian umroh, misalnya saya ditanya, Dimas mana? Dipanggil Allah gitu, saya bilang. Umroh, ya kan, memenuhi panggilan Allah kan. Semoga saya dipanggil Allah. Amin. Amin. Kapan? Ya secepatnya lah ya. Nah Haji. sebenarnya ini Haji. yang dia maksud dengan yang saya aminkan dan yang kalian tanyakan sama. Saya khawatir agak berbeda karena wajah sorot mata antum semua ngelihat mengaminkan, kemudian menanya kapan si Yuda dipanggil Allah tuh kayak sorot matanya lapar gitu. Kalau dengan kejaman ya. Nanti akan menjadi beliau ya, ketika manajemen Kolbu itu akan mengalami ujian yang begitu berat. Ketika suatu saat nanti Agim wafat, karena pelopornya beliau. Dan saya rasa cukup banyak ya, gerakan yang ketika pendiri aslinya wafat, kemudian gerakan itu goyang, dalam tanda kutip kurang kokoh gitu. Maka saya rasa ya silakan, perlu kita belajar dari gerakan-gerakan lain. Ketika pendirinya sudah tiada, ternyata gerakan itu masih eksis ya. Tentu yang paling hebat adalah ketika kita belajar dari generasi yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Generasi ini kalau bahasa saya kokoh, luar biasa kokoh. Maka kita akan coba bahas sedikit tentang ini. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian umat Islam dilanjutkan kepemimpinannya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ternyata ada di antara umat Islam yang tetap kokoh bersama dengan Abu Bakar, ada yang
meragukan kepemimpinan Abu Bakar, ada yang terang-terangan membangkang. Oleh yang kokoh otomatis as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam. Para sahabat Nabi Ahlul Makkah, para sahabat Nabi Ahlul Madinah. Yang nyata-nyata membangkang itu adalah orang-orang yang ketika masuk Islam dia bukan karena Islam, bukan karena Allah, tapi karena cari aman. Nanti gerakan ini dipelopori oleh orang-orang yang mengaku sebagai nabi baru, mengaku sebagai nabi baru. Kita nyebutin nabi palsu ya. Yang unik adalah yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah ini nanti akan memunculkan konflik politik yang akan berlanjut di masa setelah Umar. Ya. Ketika wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekelompok orang mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya engkaulah yang paling layak menjadi khalifah. Khalifahnya pengganti. Jadi khalifatul Rasulillah, gantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi Ali kokoh, dia nggak mudah. Beliau itu luar biasa, tidak mudah digoda dengan embel-embel. Antum tuh punya kualitas sebagai pemimpin pengganti Rasul gitu. Enggak. Beliau mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat yang sangat jelas. Aku dan Utsman urusan pemakaman, Abu Bakar dan Umar urusan kepemimpinan. Selesai. Ya, selesai. Ada pula yang mengatakan tidak ada yang tahu di mana kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Ali. Ali merahasiakan. Gimana ceritanya? Nabi itu nyuruh Ali ngurus pemakaman, bukan menentukan lokasinya. Tolong dicatat baik-baik, karena ini lagi zamannya perang, ya, orang zalim sama orang zalim ya. Jadi kalau orang zalim sama orang zalim perang, umat Islam banyak-banyak doa aja. Bosan dukung salah satu. Dan salah satunya yang zalim adalah yang mengaku pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Itu nanti akan muncul narasi-narasi itu. Ada beberapa akun dakwah ternyata mulai menampakkan wajah asli. Kita bersama mereka. Ada yang bersama mereka orang zalim yang satu pihak, ada yang bersama mereka tuh yang zalim yang satunya lagi. Ya kan udah ketahuan lah ya, ada juga umat Islam yang karakter kayak Yahudi kan udah tahu. Kajian-kajian kita rasanya sudah cukup sering kita bahas karakteristik seperti ini. Nanti akan ada narasi-narasi seperti itu. Kok bisa umat Islam merasa kuburan Nabi itu di sini, padahal cuma Ali yang tahu kuburannya? Mana bisa? Ada satu kaidah yang itu seluruh Nabi mengalaminya. Nabi itu, siapapun nabinya, di mana dia wafat, di bawahnya itu dikubur. Misalnya Nabi di sini duduk nih, wafat, ya di bawahnya dikuburnya. Selesai. Nabi wafat di mana? Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha di kamar. Kira-kira dikuburnya di mana? Di kamar. Dan ketika itu yang ada laki-laki cuma satu, Abu Bakar. Kok boleh dia masuk? Umar enggak, Umar di luar. Yang lain di luar. Abu Bakar jadi situ. Kok boleh dia? Bapaknya Aisyah gitu ya. Kan gitu, simpel. Nabi Musa pun begitu. Disebutkan dalam beberapa kisah dalam kitab-kitab tafsir, Nabi Musa itu ketika sedang menggembalakan ternak didatangi oleh malaikat maut. Musa, udah waktunya kamu wafat. Serius waktunya sekarang? Iya, kenapa masih mau nambah kah? Kata malaikat maut. Tar, kalau nambah gimana? Kalau nambah gampang. Tuh kamu lagi sama ternak kan, ya, tanganmu tempelkan ke ternak itu. Berapa jumlah bulu ternak yang nempel di tanganmu, itulah jumlah tahunnya. Kalau kamu mau nambah itu. Nabi Musa kan tangannya besar ya. Nabok orang mati kan. Kalau kita nabok orang mati. Kalau Nabi Musa nabok orang mati. Gitu. Wah janganlah, ini nambahnya lama lagi, tambah berat beban saya gitu. Jadi orang-orang soleh itu diajak ketemu Allah tuh semangat. Jadi Nabi Musa nggak mau gitu nambah waktu wafat.
nambah waktu hidup gitu ya, untuk ditunda wafat. Dan Nabi Musa di situ wafat, di situ dikubur. Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam wafat ketika menyaksikan pembangunan pemugaran ya, renovasi Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ya di situ dia dikuburnya. Di situ selesai. Sederhana. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada yang tahu kuburan Nabi Muhammad SAW kecuali Ali, saya nggak tahu mereka dapat data dari mana. Nah, kembali, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam itu diguncang lagi. Jadi pertama diguncang dengan wafatnya Nabi SAW. Kemudian diguncang dengan guncangan yang berikutnya adalah munculnya para nabi palsu. Setidaknya 3 orang. Yang pertama Tulaiha, yang kedua Sajat binti Haris, perempuan, yang ketiga adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab ini orang Yaman. Orang Yaman. Tapi tolong jangan cocokologi. Kalau gitu Nabi palsu sekarang ada di Yaman, Bang. Enggak gitu konsepnya. Ya. Karena kalau gitu konsepnya susah. Khawarij pertama itu adalah seorang pria dari Najd. Apakah kalau ada orang dari Najd pasti Khawarij? Nabi palsu orang Yaman, artinya Habib-Habib yang di Yaman Nabi palsu, Bang. Oh, enggak gitu konsepnya. Itu terlalu menggeneralisir dan sangat gegabah. Kalau gitu bisa saya katakan orang-orang dari Najd Khawarij semua gitu. Kan saya sama bodohnya artinya ya, dengan orang yang punya konsep kayak tadi kan. Nah, kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, umat Islam itu kan sebagian pasukan sudah berangkat. Pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, seorang anak muda, usianya masih belasan. Satu riwayat menyebutkan 18, sebagian juga menyebutkan 16. Tapi ketika itu beliau sudah menikah. Ya. Dan jangan kecewa, takdirnya memang beda. Bahkan sahabat Nabi yang lain namanya Amr bin As itu punya anak, beliau punya anak di usianya 12 tahun. Amr bin As usia 12 tahun sudah punya anak. Ya. Gitu. Ada juga di antara kita yang mungkin usia 35 udah masih mikir mana nih partner beranak kan gitu ya. Ya nasibnya takdir orang beda-beda, kita nggak bisa paksa. Titik. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid ini tetap melanjutkan ekspedisi, tidak ditahan oleh tidak dipanggil balik oleh Abu Bakar. Nah, ketika muncul gerakan para nabi palsu, awalnya mereka tuh dipelopori, muncul awalnya adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mau bayar zakat. Kemudian ketika ditanya kenapa tidak mau bayar zakat, mereka mengatakan bahwa zakat itu adalah untuk dikelola oleh nabi, oleh Allah dan Rasulullah. Maka ketika nabi sudah nggak ada, biar kami saja yang mengelola zakat. Luar biasa ya. Jadi kalau dipikir-pikir argumennya masuk akal. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang punya argumen terlihat masuk akal. Bisa saja dia sebenarnya adalah penentang paling keras. Nolak membayar zakat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengeluarkan statement yang luar biasa, akan kuperangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban zakat dan kewajiban sholat. Karena ayat-ayatnya sholat biasa sama zakat. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata, kan gitu. Kalau sholat itu wajib, maka zakat juga wajib. Kalau ada maupun tidak ada nabi, umat Islam tetap bayar atau tetap melaksanakan sholat, menegakkan sholat, maka ada ataupun tidak ada nabi, umat Islam tetap harus bayar zakat. Simple. Itu cara berpikir Abu Bakar. Ya, akhirnya diutuslah pasukan berikutnya untuk meredam kondisi tersebut. Sampai itu berlanjut ketika perang melawan nabi palsu. Perang melawan nabi palsu ini perang Yamamah kalau nggak salah ya. Itu nanti ditandai dengan tewasnya Musailamah Al-Kadzdzab. Yang bunuh adalah yang nombak Hamzah, Wahsy, mantan budaknya Zubair ibni Mut'im
yang dibebaskan oleh Hindun kalau dia berhasil membunuh Hamzah di perang Uhud. Dapat bayaran dua, yang pertama bebas dan yang kedua dibayar dengan perak seberat badannya si Wahsy. Coba itu. Karena Hindun ini dendam luar biasa. Di perang Uhud, ayahnya Utsbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Utbah, kakaknya Hindun, tewas. Syaibah bin Utbah tewas di tangannya Ali bin Abi Thalib, Utsbah bin Rabi'ah tewas di tangannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu dia itu she want to settle the score. Dia pengen menyamakan kedudukan. Nah, ketika itu Wahsy menyambut gembira dia diikutkan perang untuk melawan Musailamah. Kita datang ke areanya Wahsy yang sudah muslim ya, bukan Wahsy yang masih kafir. Dan dia bertekad, tombakku hari ini harus membunuh manusia terburuk. Karena tombakku dulu pernah membunuh manusia terbaik. Insya Allah ternyata memang Allah takdirkan keinginannya tercapai. Dia membunuh Musailamah. Walaupun prosesnya nggak gampang. Musailamah berlindung di balik benteng. Di kerjaannya orang-orang kafir itu begitu dia. Berlindung di balik benteng. Nggak mau capek. Semua pengikutnya di luar benteng mati. Mempertahankan diri, mempertahankan dia lebih tepat. Dia anteng aja di balik benteng. Yang 3 hari sebelumnya di benteng itu kedatangan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kawan karibnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namanya Ar-Rajal bin Unfuwah, yang punya niat mendakwahi Musailamah Al-Kadzab. Tapi ternyata Ar-Rajal bin Unfuwah menjadi penasehat daripada Musailamah. Sebagian riwayat menyatakan lebih dari 3.000 orang murtad gara-gara dia mengikuti jalannya Musailamah. Sangat ya. Sahabat Nabi itu. Jadi jangan salah. Maka tadi saya katakan generasi terbaik pun ada ujiannya. Dan ujian terberatnya itu ketika sang perintis dakwah itu udah nggak ada. Maaf ya, manusia itu secara naluri pasti mencari sosok yang ingin dia jadikan panutan. Pasti itu. Dan ketika panutannya sudah tidak ada bersamanya, naluri manusia itu akan mencari panutan yang baru, yang dia rasa layak untuk menggantikan posisi si panutan sebelumnya dalam hatinya. Dan Ar-Rajal bin Unfuwah mendapatkan sesuatu yang tidak beliau dapatkan dari Abu Bakar ketika bersama dengan Musailamah. Apa? Posisinya di wilayah Musailamah itu, Ar-Rajal bin Unfuwah adalah satu-satunya sahabat Nabi yang langsung ketemu Rasul, satu-satunya. Dimuliakan dia, diseniorkan dia oleh Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya. Sedangkan di Madinah, dia itu dalam tanda kutip orang yang tidak senior, cuma 3 tahun ketemu Rasul, barengnya satu letting sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang Madinah pasti lebih menghormati Abu Bakar karena keimanannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, Abu Bakar itu imannya kalau ditimbang dengan iman seluruh manusia tetap menang imannya Abu Bakar. Ya, orang-orang muslimin, kaum muslimin pasti lebih menghormati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana kata Nabi SAW, ilmunya orang beriman itu ditimbang sama ilmunya Umar, masih menang ilmunya Umar. Dia nggak bisa dapatkan itu di Madinah. Ar-Rajal bin Unfuwah itu. Ar-Rajal, bukan. Dia nggak dapatkan itu di Madinah. Dia dapatkan itu di sisinya Musailamah Al-Kadzab. Dia bukan diutus, dia bukan diusir, dia minta, dibolehkan untuk mendakwahi Musailamah. Dan Abu Bakar sudah firasat, ya ada apa-apa. Insya Allah ya, luar biasa.
Kemudian itu benteng nggak bisa dibuka. Akhirnya mau tidak mau salah satu sahabat Nabi, adik kandung dari salah satu perawi hadis yang luar biasa, menawarkan diri untuk ditolong saya dilempar ke balik tembok biar saya buka gerbang dari dalam. Orang ini pernah saya kaji dalam kajian kita yang judulnya Saudara yang Terlupakan. Yang file di IG hilang, di backup sama Rijal, nggak tahu sampai sekarang nggak di-download pulang. Ya, cari aja tuh. Namanya adalah Al-Barra bin Malik, adiknya Anas bin Malik. Ingat nggak pernah saya kaji? Ya, begitu keluar dari benteng dia berlari ke arah pasukan kaum muslimin, punggungnya itu udah kayak landak. Tombak, anak, panah, pedang tuh nancem, tapi beliau tidak mati. Tapi ditanya sama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, itu komandannya waktu itu. Kamu ngapain minta dilempar ke sana? Yakin? Apa katanya? Saya mau istishhad, mencari kesyahidan. Itulah muncul kaidah yang namanya istishhadi. Ketika kaum muslimin jumlahnya sedikit, kalah persenjataan, boleh kita menyerang musuh dengan resiko kita yang mati. Kalau orang nyingkatnya gampang, bom bunuh diri. Baru bukan bom bunuh diri, melukai musuh dengan resiko nyawa kita ya hilang. Paham konsepnya ya? Kalau bunuh diri memang niatnya pengen mati. Serangan itu ditujukan untuk diri sendiri. Paham konsepnya? Kalau bom bunuh diri, perhatikan kalimatnya, bom itu ditujukan untuk si pengebom, bukan untuk musuh. Tapi istishhadi, dia menggunakan dirinya untuk memporak-porandakan pasukan musuh, walaupun kecil kemungkinan dia selamat. Paham konsepnya ya? Beda jauh. Makanya saya pribadi, gimana ya, kalau perbuatan itu tidak bisa dijelaskan dalam istilah yang singkat, jangan. Karena menyingkat itu, niat kita cuma efisiensi waktu, tapi nanti menggeser makna. Berubah kan maknanya kalau kalimatnya bom bunuh diri, kayak berubah kan? Jadi mulia apa jadi hina gitu caranya. Padahal diambil dari amal seorang sahabat Nabi, adik dari seorang sahabat yang sangat terkenal. Yang sampai Khalid bin Walid geleng-geleng ngelihat, ya ada orang nyalinya kayak gini. Terbuka benteng, masuk kaum muslimin, saya lama ada, udah dilempar sama Wahsy. Wahsy itu kalau jadi pemain basket mungkin 3 point terus kali. Dia ngelempar tombak dari jarak 100 langkah itu tepat sasaran gitu. Dan ketepatannya, akurasi beliau itu radhiyallahu anhu, itu nggak berkurang sejak dia masih nombak Hamzah sampai nombak Musailamah. Jadi kelas is permanen gitu istilahnya. Mungkin beliau rajin minum makan wortel, makanya tatapannya masih tajam. Serius loh. Kan jarak dari perang Uhud ke perang Musailamah Yamamah itu jauh. Bahkan ketika di Nabi sebelum hijrah pun, Wahsy itu sering mempertontonkan kemampuan main tombaknya dengan cara ada wanita menari dengan ada gelang di atas kepala. Wahsy itu nombak dari jarak 100 langkah masuk ke gelangnya, perempuannya nggak mati. Kalau kita jangan coba-coba lah ya. Jangan coba-coba. Mau ditembak mau ditombak gelangnya meninggal tuan rumah itu nanti. Gak diundang lagi pesta itu. Itu bukan pertunjukan, bukan hiburan, huru-hara namanya ya. Kacau urusan. Wahsy itu nggak berkurang skillnya dia, Pak. Ternyata kalau kita orang Islam tuh emang perlu punya skill. Kalau bisa saya bilang wajib lah. Skill yang betul-betul kita andalkan apa? Dan itu insya Allah kan semuanya pasti ada manfaat. Gak ada yang gak ada manfaatnya. Saya itu melihat pemetaan generasi itu cukup dari ucapannya Dimas aja. Kalau Dimas bilang, generasi kelahiran tahun sekian-sekian bang, kalau diwawancara kerja, aduh, itu udah aman itu. Karena dia terjun, dia punya skill di situ. Ya Mas Yuda pasti tahu lah ngadepin anak-anak prakrim dari tahun ke tahun. Benar nggak? Kawan saya ada ngajar di BLK,
yang ngajar untuk pendidikan barista. Cara ini kalau ada misalnya gini Pak, kopi yang dia customer minta di blend, dicampur dengan takaran 70% Arabica, 30% Robusta, mintanya 10 gram. Berapa bijinya? Berapa gram Arabicanya? Kalau persennya 70-30. Kalau gramnya berapa Arabica, berapa Robusta? 10 gram kopinya. Bingung peserta. Serius. Bayangkan 1 bulan pendidikan barista, 5 hari sampai 10 hari harus diajarin ngitung dengan bahasa bayi. Kalau mereka yang ikut BLK itu otomatis lulus SMA kan? Dengan sistem yang begitu murah hati ya dari bapak-bapak pejabat kita, tidak ada yang tidak naik kelas, betul? Gratis kah? Kalau di BLK gratis dari dulu. Oh, gratis ya. Akhirnya saking jengkelnya kawan saya itu, ada yang dikeluarkan. Emang nggak layak, nggak pantas kamu di sini. Ngitung nggak bisa, tanda tangan gitu. Nulis gak karuan, ngitung dikasih angkanya, hitung pakai kalkulator, bingung. Itu memetakan generasi itu begitu aja. Dan kalau ditanya gaji mintanya, kalau bisa di atas UMK. Gendeng deh orang-orang kayak gitu. Tombak aja bang. Ya, nah itu cocok. Ya, bos. Memang bicara itu hak asasi. Tapi ngasih statement tuh tahu diri. Itu memetakan generasi begitu, nggak usah kaget. Maka sampai ada ulama yang mengatakan kampus-kampus Islam dulu mencetak ulama, sekarang mencetak sarjana. Itu dalam. Kalau kita mau renungkan betul-betul dalam nih. Artinya di setiap lini ada penurunan, ada kemunduran. Kembali. Kemudian pasukan yang tadi menaklukkan Musailamah itu melanjutkan perjalanan. Terbagi dua. Ada yang ke Persia, ada yang ke Syam. Ada yang ke Persia, ada yang ke Syam. Awalnya yang di Syam ini mulai penaklukan. Yang kesulitan ini Persia. Sampai ketika itu sahabat 2 orang. Pertama Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Persia. Disusul oleh Khalid bin Walid. Tapi sebelum Khalid bin Walid sampai radhiyallahu anhu, Persia udah selesai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebenarnya awalnya panglima itu namanya Al-Qaqa bin Amr. Qaqa bin Amr. Jadi kawan saya waktu itu daftarkan anak ke sekolah sama. Siapa yang daftar? Gue bilang. Kawan saya Maula. Ini si kakak, namanya Inaya. Adik namanya siapa? Kok. Panglima perang lawan Persia. Tahu antum Rai? Alhamdulillah. Kan nggak banyak orang tahu kan? Kok bin Amr. Luar biasa itu. Itu orang yang mempertahankan pasukan muslimin ketika perang lawan gajah di atas jembatan. Itu padahal apa? Panglima sebelumnya dalam tanda kutip bikin kesalahan, habis pasukan itu diijakin gajah. Begitu kok bin Amr ngambil alih, masya Allah. Gak lama datang pasukan bantuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu masih di zamannya Abu Bakar. Kemudian di calling pakai surat, tentu bayangkan zaman itu pakai surat. Nah ini gambarannya. Kalau pasukan kuda di zaman itu 1 hari maksimal biasanya menempuh jarak 50 sampai 55 km. Kudanya nggak sanggup kalau udah mogok dia. Kram otot itu mungkin habis itu harus dipijitin kali gitu. Besok baru bisa berangkat lagi. Kalau di Indonesia ini yang paling hobi berkuda kan salah satu ulama kita kan Agim ya. Nah Agim itu kudanya baru kuat menempuh perjalanan 15 km. Jadi 15 km biasanya habis itu
mulai protes si kuda, makanya jatuh biasanya anunya yang mengendarai. Jadi diceritakan oleh Agib. Nah, kalau Khalid bin Walid agak beda dia. Pasukannya Khalid itu 100 km sehari. Kalau yang lain kan 50, dia 100. Yang poinnya gini, ini kurir pengantar surat, ngejarnya kayak apa? Dan dapat. Sebelum Khalid nyampe ke Persia dikejar sama kurir, dapat. Hebat nih orang-orang. Dan kalau dipikir-pikir, sorry ya, kalau hari ini kita perjalanan misal, rombongan duluan di depan, rombongan misalnya mobil Bukhari, kita di belakang misal mobilnya Mas Muharani, mau itu ratusan kilo, kita masih sambil dengerin ceramah di mobil bisa, atau mungkin ada yang suka dengerin lagu, masih nggak bosan. Dulu itu dia naik kuda sendiri ngejar pasukan, bawa surat, siang malam hujan panas, yang di depan itu hamparan pasir. Hebat kan kualitasnya artinya ya. Jadi terlalu terburu-buru kita kalau kita langsung menganggap diri kita, generasi kita itu sudah seperti para sahabat Nabi. Itu hebat betul. Saya tuh pernah itu ngelihat ada orang ngomong, saya tuh senang kak ngeliat pengajian ini. Oh iya kan? Kalau ngeliat pengajian tuh mereka tuh kumpul tuh kayak sahabat Nabi semua sudah. Hebat betul. Shock saya. Umar, langsung bayangin itu udah. Iya, saya bayang kalau ada orang kayak gitu, nggak ada iblis di Indonesia. Takut. Dia kan kayak sahabat Nabi. Berkumpul di situ Hamzah, Umar, Khalid bin Walid. Iblis mana yang mau dekat-dekat? Logikanya kan begitu. Saya yakin bang itu benar itu. Kalau itu sahabat Nabi itu kayak mereka itu. Mantap sekali. Tapi namanya mulut ya, orang berhak beropini kan, terserah aja. Kita doakan semoga kalaupun ucapannya salah tidak jadi dosa. Kalau benar nggak mungkin. Emang sahabat Nabi bisa dibandingin sama kita? Kan nggak mungkin benar ucapannya. Maka saya doakan kalaupun ucapan itu salah, semoga tidak menjadi dosa. Kan gitu aja. Nah kembali ya. Di Persia itu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi banjir. Sungainya meluap. Itu kan negeri bersungai-sungai. Jadi Persia itu adalah negeri, kita nyebutnya 1001 malam. Kalau orang bule bikin 1001 malam itu dibikin terjemahannya Arabian Nights. Kalau mereka Persia bukan Arab, harusnya Persian Night itu. Bukan Arabian Night. Ya, beda kasus. Jadi di sana itu menghadapi banjir ketika harus menyeberang. Lucu dong kalau umat Islam nyeberang banjir pakai berenang. Maksudnya di seberang nungguin sudah pegang panah, pegang usur, pegang pedang, tombak, bawa gajah. Kira-kira kalau kita nyeberang berenang jadi apa sampai sana? Berenang 1, 2, 3 semua cucu di panah, selesai dong. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama Uqbah bin Amr dan seluruh pasukan muslimin ketika itu siapkan tenda berapa meter dari sungai. Jangan mikir berapa meter tuh kayak rumah Mas Firman ke situ ya. Agak jauh lah, setengah kilo paling enggak. Karena setengah kilo tuh biasanya kalau pemanah jago masih bisa tembus. Ya jarak segitu pemanah jago bisa ngalahin Mas nembak itu. Bahkan di beberapa penjelasan itu tentang ilmu memanah, ada ulama itu yang saking ahlinya mana 800 meter masih kena. Itu kayak sniper sudah itu. Apanya string ininya Itu yang panahnya dijepit pakai kaki. Usulnya besar macam longbow. bukan sekedar longbow yang bisa dipapah ya, emang yang dijepit pakai kaki. Kayak harpa gitu kan gede. Ya, gede kayak harpa. Dan itu tembakannya nggak goyang kena angin. 800 meter itu kan jauh ya. Itu panahnya tuh gede banget itu.
Iki. Bahkan ada juga ulama yang saking hebatnya kalau manah, dia semua busur itu paling tahan 12 kali. Ditembak sama dia pasti patah. 1, 2, ke-12 kerak patah. Saking kuatnya. Itu senam jarinya kayak apa ya? Kalau antum senam jarinya nggak berkualitas lah ya. Kalau beliau itu senam jarinya luar biasa. Saya ngebayangin ya. Orang-orang dulu begitu hebatnya. Nah, jadi nyebrang di seberangnya itu kan seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas siang puasa malam tahajud, siang puasa malam tahajud. Gimana caranya menyelesaikan misi ini? Karena bumi Allah masih luas. Sampai suatu malam beliau bermimpi. Mimpi pasukannya menyeberangi air dengan berjalan kaki. Ba'da subuh mau mungkin. Habis ini belum tenda ya. Siap-siap kita nyebrang. Kaget yang lain. Serius bos. Bismillah insyaallah. Oke. Selesai begitu waktu duha. Sudah mulai terbit matahari kan. Sudah mulai putih cahayanya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ikut saya, bismillah. Naik kuda. Nyebrang. Barisan paling depan sahabat-sahabat yang soleh-soleh itu nyebrang semua. Nyebrang. Tidak akan kita mulai serangan sebelum kalian semua nyampe seberang. Itu janjinya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Artinya dalam kalimat itu ada keyakinan Allah tidak akan menenggelamkan salah satu pun di antara pasukan. Nyebrang. Ada yang begitu nyebrang terseret air, kembali lagi. Wudhu lagi, sholat lagi 2 rakaat. Ampun ya Allah, banyak dosa aku ya Allah. Mungkin harus meluruskan niat lagi segala. Nyebrang semua. Begitu nyebrang semua dilihat dari teropong sama pasukan Persia. Rajanya juga ngeliat. Bisa ya? Banjir sungai yang banjir diseberangi. Kalau Al-Hikmah banjir kamu Mas Mahfud nyebrang, saya nyebrang biasa aja. Yang belum pernah nyebrang Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota belum pernah nyebrang di situ. Cuma tenang. Ya. Yang sedada itu loh, genangannya sedada itu belum pernah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sungai diseberanginya, sungai pasang banjir. Bisa nggak bayangkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu radhiyallahu anhu ya, nyebrang sungai Mahakamnya lagi banjir kencang. Iya, Sungai Mahakam banjir. iya lagi pasang banjir. Rinya itu. Bisa nyebrang sungai kan? Sungai itu bukan dari sini ke situ. Itu selokan. Iya kan? Nyebrang itu sama pasukan itu gagahnya. Itu kalau ada orang sesoleh itu ya, jadi pemimpin umat nyebrang. Haji siapa gitu nyebrang sungai Mahakam. Ya. Kan pemimpin kan gitu kan, haji siapa itu. Bisanya. Kalau orang hatinya bersih, niatnya tulus memimpin umat, insya Allah dikasih. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Masya Allah. Dan sebagian pasukan yang memang dia tabi'in, nggak pernah ketemu pasukan. Bisa ya. Pendetanya ini salah satu muridnya bapaknya Salman Al-Farisi. Bapaknya Salman Al-Farisi itu kan pendeta agung Persia, penjaga api abadi. Muftinya. Mufti. Jadi pendetanya langsung ngomong, "Tuan Raja, ya kayaknya jangan dilawan ya gitu." Fenomena alamnya takluk loh sama mereka. Kita nggak mungkin menang. Ini manusia dengan karomah yang tinggi. Mending kita nyerah. Langsung gitu ngomong ke dia. Mending kita nyerah. Paham dia. Nyerah aja. Nggak mungkin menang kita. Kata rajanya, enggak. Kita nih Persia. Romawi sekalipun gentar mendengar nama kita. Tetap kita akan perang. Insya Allah. Keluarkan pasukan khusus. Kopassus.
Kopassus. Ternyata isinya tuh cewek-cewek, perempuan-perempuan Persia, diseleksi yang paling cantik, yang bodinya paling gitar, ya dengan baju tipis. Mereka tuh jalan bawa gendang, cetak, cetak, tarik, datengin pasukan kaum muslim. Walaupun dia Kopassus larinya nggak gini-gini, larinya bagus dia. Kopassusnya Persia dulu, Oh, saya Persia ya. tarik api. Belda. Bilda Beris. Sekarang jadi MMA dia. Oh. Kemarin nyekek turis dari Rusia. Komandan pasukan suspicious. Pasus. Kopassus ya. Komando pasukan khusus. Sususnya suspicious. Suspicious ya, mencurigakan. Komando pasukan suspicious ya. Atau jangan-jangan komando pasukan sus perempuan kan, cewek-cewek. Mona. Sahabat Nabi Waqqas dari jauh sudah tahu, wah, ini perempuan semua nih. Tapi mereka pasukan khusus cuma untuk pengalih perhatian, mereka nggak bawa senjata. Kalau setelah itu, zaman yang lebih modern lagi, ada yang pasukan penari tapi bawa pisau. Jadi ngadepinnya nggak bisa pejem. Kita pejem tuh istikam. Nari mereka udah pakai minyak wangi, wanginya yang paling eksotis lah. Cetak, ke kanan, joget. Saat Nabi Waqqas cuma ngomong ini, seluruh pasukan tutup mata, udul basar, taat semua, tutup mata. Nggak ada gitu. Wah, nggak ada. Nah, udahlah mereka joget-joget dengan gaya paling final ya, seperti ulat bulu disiram bensin itu. Kembali. Keringetan, kecapean, ngos-ngosan. Kita aja. Kayak apa? Gagal Tuhan. Gagal gimana kalian cantik-cantik begini? Apa cantik nggak ditolehnya? Merem semua. Apa kata pendeta tadi? Pendetanya lihat juga waktu para penari datang ya. Pendeta Persia ini luar biasa. Tuhan, sudah nyerah aja. Ikat perjanjian damai, bayar jizyah, aman sudah kita. Nggak bisa menang kita lawan orang kayak gini. Udah, harus tetap kita lawan. Pasukan turun, saya juga akan turun katanya. Selesai. Persia nggak pernah bangkit lagi. Dia terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Rajanya tewas, pasukannya rata, 3 putri raja ditawan jadi ghanimah, dikirim ke Madinah, diterima sama Umar bin Khattab. Jatah siapa artinya? Saya tanya, jatah siapa? Perampasan perang, Pak. Dinikahi sama Umar. Dia apain? Bebas. Kamu anak raja, nak, 3 orang. Gak layak jadi rampasan. Kata Umar apa? Saya akan bebaskan kalau ada yang mau menikahi. Jadi nggak boleh dia diambil sebagai budak. Saya hanya akan bebaskan kalau ada yang mau menikahi. Kenapa begitu? Karena saya yang punya. Siapa yang angkat tangan duluan? Anaknya, Abdullah bin Umar. Buatku ayah. Oke. Bebaskan. Nikah. Yang kedua ada salah satu sahabat, yang satu dinikahi oleh Husain, anaknya Ali bin Abi. Hanya orang Syiah yang hari ini pusatnya di Persia lama, itu sangat menghormati Husain karena dia menikah dengan perempuan Persia. Tapi kenapa nggak hormat sama Abdullah bin Umar ya? Syiah itu benci itu sama Umar bin Khattab. Nggak konsisten mereka. Lanjutlah. Tapi biar aja, mungkin mereka punya kitab tertentu yang membahas tentang kemuliaan. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau buat saya ya tidak sejalan sama Sunni. Nah, selesai dari situ, Sa'ad bin Abi Waqqas dapat kirim surat untuk gabung dalam pasukan besar ekspedisi pembebasan Syam. Ketika itu Khalid bin Walid sudah nyusul kan. Yang awalnya mau ke Persia, tapi selesai Persia, balik. Nah, di penaklukan Syam itu menarik. Ada ketegangan di antara para sahabat
Jadi perselisihan, perbedaan pendapat yang sangat tajam dari para sahabat yang ada di lapangan. Sekaligus ketegangan yang ada di Madinah. Jadi para sahabat yang ngerumusin konsep penaklukan Syam pun juga tegang. Selisih pendapat. Cuman hebatnya mereka semua itu berdebatnya pakai iman, pakai ilmu. Jadi selesainya juga enak. Kalau kita kan berdebat pakai kebencian, makanya agak susah. Di ekspedisi Syam itu sudah ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yang diberikan gelar oleh Nabi dengan gelarnya sendiri, gelarnya Nabi. Kalau Abu Bakar kan dikasih gelar sama Nabi dengan gelar sendiri juga, As-Siddiq. Nabi kan Siddiq. Satu-satunya sahabat Nabi yang diberi gelar dengan nama Nabi adalah Abu Bakar, As-Siddiq. Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu itu dikasih gelar juga sama Nabi dengan gelarnya Nabi, tapi ditambahkan belakang, jadi nggak pure. Nabi gelarnya apa? Al-Amin. Abu Ubaidah dikasih gelar Al-Amin fi hadhil ummah. Al-Aminnya umat ini. Coba. Kira-kira kayak apa orangnya? Kalau Abu Bakar terjujur, ya kan? Kalau Nabi bilang dia ikut, itu Abu Bakar, Siddiq. Kira-kira kalau Abu Ubaidah gimana? Namanya Al-Amin. Dia amanah, terpercaya. Dan yang memberikan gelarnya bukan kaleng-kaleng. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab contohnya, dia punya gelar Al-Faruq, orang yang menjadi furqan, pembeda antara hak dengan batil. Kira-kira kalau Nabi ngasih gelar begitu ke seseorang, mungkinkah orang kayak gini tidak bisa dipegang omongannya? Bisa nggak dipegang omongannya kira-kira Umar kalau bicara? Ada nggak kira-kira dia kong kali kong? Di depan ngomongnya begini, di belakang ngomongnya apa? Mungkin nggak Umar begini? Nggak mungkin. Nabi yang ngasih gelar. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Khalid ibn Walid yang diberi gelar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Pedang Allah yang terhunus. Pedang Allah yang terhunus. Kalau Umar, pedang Allah yang tersarung. Coba. Kalau Khalid, pedang Allah yang terhunus. Kalau Umar, pedang Allah yang tersarung. Itu yang ngasih gelar Nabi juga. Ada Amr ibn As radhiyallahu anhu. Bin As, sahabatnya Khalid, sahabatnya Umar sejak kecil, seumuran. Kalau Umar seorang diplomat, Khalid seorang panglima perang, Amr ibn As ini seorang politisi, licin kalau debat, luar biasa. Jadi yang berkumpul di Syam di sini itu mereka. Tambahan Sa'ad bin Abi Waqqas, ini juluki singa yang tertidur. Karena nggak kelihatan, dia lebih menampakkan itu sebagai ahli ibadah. Jadi kalau mau menang Palestina, orangnya kayak gini dulu. Paham konsepnya? Itu umat Islam hari ini masih belum punya. Sabar ya, insya Allah ke depan pasti ada. Cuman ya kita nggak bisa diem, minimal mendoakan. Baik, itu dulu malam ini. Ini tentang peristiwa-peristiwa penaklukan atau pengembangan wilayah setelah atau pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam part 1. Insya Allah pekan depan part 2 kita bahas tentang Syam. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.